Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu multiple row subquery. Yaitu adalah subquery yang mengembalikan lebih dari satu baris, tidak bisa menggunakan operator sama dengan biasa karena error. Harus menggunakan operator khusus seperti in, any, atau all. Baiklah, kita ke soal yang pertama, yaitu tampilkan karyawan di departemen yang punya pegawai bergaji di atas 1 juta, di atas 15.000 menggunakan in. Oke, enter. Di sini kita select first name, last name, department ID. Seperti biasa, select ini hanya untuk menampilkan first name, last name, sama department ID-nya dari employees, from employees. Where department ID, in. Di sini operator in untuk memeriksa apakah department ID karyawan ada dalam daftar yang dikembalikan subquery. Terus kita di sini select department ID from employees, dari employees, di mana where salary lebih besar dari 15.000. Di sini select department ID from employees where 15.000 ini untuk mencari semua department ID yang karyawannya bergaji lebih dari 15.000. Mari kita run. Inilah tampilan karyawan departemen yang punya pegawai bergaji di atas 15.000. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tampilkan karyawan dengan gaji, lebih dari minimal satu karyawan di dep 80 menggunakan any. Baiklah, select. Seperti biasa, select ini untuk menampilkan first name sama salary from employees. Ini from employees where salary lebih besar dari any. Menggunakan any ini karena jika karyawan lolos gajinya lebih besar dari minimal 1, nilai di daftar subquery. Terus select, mana ini? Buka kurung, select
salary from employees where the department ID sama dengan 80. Salah. Ini untuk menghasilkan daftar gaji semua karyawan di Departemen 80. Mari kita run. Nah, ada yang error. Select first name salary from employees. Oke, mari kita coba ulang runnya. Oke, baiklah, ini tampilan karyawan dengan gaji lebih dari minimal 1 karyawan di Departemen 80. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Tampilkan karyawan dengan gaji lebih dari semua karyawan di Dep 50. Kita menggunakan all. Enter. Yang pertama yaitu select first name, salary, terus dari employees, where salary, all, ini select salary from employees where department ID sama dengan 50. Select ini untuk menghasilkan semua gaji di Departemen 50. Baiklah, kita run. Ini dia tampilan karyawan dengan gaji lebih dari semua karyawan di Departemen 50. Soal keempat, tampilkan karyawan yang tahun masuknya sama dengan yang tahun karyawan Departemen 80. Karyawan Departemen 80. Oke. Select last name, hire date dari employees. From employees. Enter. Where extract, kita pakai extract. Where extract year from hire date, pakai in. Ini untuk mengambil bagian tahun saja dari kolom hire date, lalu in memeriksa apakah tahun itu ada dalam daftar tahun dari subquery. Terus ini select extract kurung year from hire date
from employees, where department ID sama dengan 80. Ini untuk menghasilkan daftar tahun semua karyawan di departemen 80. Mari kita run. Ini dia hasil tampilan karyawan yang tahun masuknya sama dengan karyawan departemen 80. Soal terakhir. Tampilkan manajer yang membawahi minimal 3 karyawan menggunakan group by plus having plus is not null. Oke, enter. Di sini kita select manager ID, count, employee ID as sebagai jumlah bawahan. Count di sini untuk menghitung berapa karyawan yang mencantumkan manajer ID ini sebagai atasan mereka. Oke, dari from employees. Oke, di mana where manager ID is not null. Ini untuk menghapus karyawan tanpa manajer. Oke, group by manager ID. Di sini untuk mengelompokkan per manager ID sehingga count bekerja per manager. Terus yang terakhir itu having count employee ID lebih besar sama dengan 3. Di sini adalah setelah agregasi yang hanya menampilkan manajer yang memiliki 3 bawahan atau lebih. Mari kita run. Baiklah, ini adalah hasil tampilan manajer yang membawahi minimal 3 karyawan. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari presentasi ini kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.